Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Rikza, masih di channel YouTube Dosen Bejo. Baik, kemarin kita sudah eh, membagikan pengalaman terkait dengan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest matematika walau baru pertama kali mengikuti pretest. Nah, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman lagi terkait dengan persiapan pretest PPG dengan menganalisis materi apa saja yang ada dalam kisi-kisi. Kemudian juga saya akan membandingkan materi kisi-kisi pretest PPG tahun ini dengan materi kisi-kisi UP PPG tahun kemarin, tahun 2021. Nah, untuk tambahan informasi bagi teman-teman yang belum mengikuti PPG, ketika teman-teman nanti sudah ada panggilan PPG dan mengikutinya, itu nanti pada akhir pelaksanaan PPG akan diadakan yang namanya UKIN dan UP. Apa itu UKIN dan UP? UKIN yaitu uji kinerja, sedangkan UP uji pengetahuan. Nah, tahun kemarin juga saya sudah mendapatkan kisi-kisinya. Nah, nanti coba kita bandingkan untuk materi tahun kemarin, materi UP tahun kemarin dengan kisi-kisi pretest tahun ini, apakah sama atau ada perbedaannya. Oke, langsung saja kita langsung buka kisi-kisinya. Nah, ini yang sebelah kiri ini yang file PDF ini merupakan kisi-kisi untuk seleksi akademik mata pelajaran matematika tahun 2022 atau tahun ini. Sedangkan yang sebelah kanan file Microsoft Word ini adalah file kisi-kisi UP atau uji pengetahuan PPG tahun 2021 atau tahun lalu. Nah, ini coba kita bandingkan kira-kira apakah sama atau beda. Dan misalkan beda, bedanya ada di mana? Coba kita analisis kedua kisi-kisi yang ada di depan kita ini. Oke, kita lihat dulu untuk judulnya. Kalau melihat dari judul, kodenya 180 GZ 0000 atau 0000, sama ya. Untuk prodinya juga sama, prodi matematika. Untuk judul dari kolomnya juga kita lihat nomor, ini juga nomor CPBS, kemudian CPMK. Oke, CPBS itu capaian bidang studi, kalau CPMK capaian mata kuliah. Oke, kemudian materi atau topik, submateri atau subtopik, kemudian indikator sebelah kiri, coba indikator ya. Di sini ada tambahan level kognitif atau C, taksonomi Bloom ya. Yang sebelah kanan untuk yang UP tidak ada. Untuk judul kolomnya ada perbedaan sedikit ya. Tadi untuk yang kisi-kisi pretest atau seleksi akademik tahun 2022 tahun ini ada tambahan kolom level kognitif, kalau UP tahun kemarin tidak ada. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa tahun kemarin ketika saya mengikuti UP itu ada KKM kelulusan. Jadi nilai yang harus didapatkan mahasiswa PPG untuk bisa lulus UP itu tahun kemarin nilainya adalah 75. Jadi kita harus bisa mengerjakan minimal mendapatkan nilai 75. Nah, untuk jumlah atau banyak soalnya untuk kisi-kisi seleksi akademik tahun 2022 tahun ini kita lihat jumlah total ada 120 soal. Sedangkan untuk yang tahun kemarin juga sama 120 soal. Nah, oke, sementara ini masih sama. Oke, kita lagi untuk yang
paling atas kita coba. Di sini CPBS-nya mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kepenuhhatian dan kemurahhatian. Kita lihat yang sebelah kanan, kisi-kisi tahun kemarin untuk UP-nya sama ya, mampu melaksanakan tugas keprofesian dan lain-lain sampai kemurahhatian. CPMK-nya coba kita lihat, membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik, sama ya. Sampai lagi materi topiknya sikap cinta tanah air sama. Kemudian materi submateri atau subtopik sikap nasionalisme ini juga sama. Kemudian untuk indikatornya coba kita lihat apakah masih sama juga. Menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, sampai peserta didik, dan mengevaluasi peserta didik. Sama ya. Coba kita lihat untuk yang kedua, indikator yang kedua, mempertahankan persatuan, kesatuan. Kita lihat masih sama. Kemudian untuk yang ketiga, sikap patriotisme juga sama, sikap patriotisme. Untuk indikatornya menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik. Ini juga sama. Kita coba cek untuk materi profesionalnya, untuk materi matematikanya coba. Kita lihat di sini matematikanya ini ada di soal nomor 31. Di sini untuk materi yang dikeluarkan itu logika matematika. Coba kita lihat soal nomor 31. Oke, ini coba kita lihat sama ya, logika matematika, kemudian submaterinya kalimat dan pernyataan, kemudian tabel kebenaran, tautologi dan kontradiksi, aljabar proposisi, argumen, pembuktian bersyarat. Coba kita lihat di sini. Kalimat dan pernyataan, tabel kebenaran, tautologi, kontradiksi, aljabar, proposisi, argumen, pembuktian bersyarat sama. Untuk indikatornya menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Kita lihat kisi-kisi UP menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Sama. Kita lihat untuk soal berikutnya. Indikatornya kita lihat 36, menggunakan nilai kebenaran logika matematika untuk menyelesaikan masalah. Tahun kemarin kita lihat menggunakan nilai kebenaran logika matematika untuk menyelesaikan masalah. Sama ya. Coba kita lihat lagi untuk yang materi selanjutnya, aljabar dan program linier. Kita lihat di sini tahun kemarin aljabar dan program linier. Untuk sub materinya persamaan dan perbedaan bentuk aljabar, persamaan linear, matrik, vektor di ruang 2 dan ruang 3, kemudian program linier. Untuk UP tahun kemarin persamaan perbedaan bentuk aljabar, persamaan linear, metrik, vektor di ruang 2 dan ruang 3, kemudian program linier. Oke, sementara ini masih sama. Kita lihat lagi selanjutnya materinya setelah aljabar, kombinatorika dan statistika. Ini soal nomor 44. Coba kita cek soal nomor 44. 44 sama ya, kombinatorika dan statistika. Subbabnya itu atau submaterinya kaidah pencacahan, kombinasi permutasi, teori peluang, kemudian ukuran pemusatan penyebaran. Oke, kita cek lagi untuk selanjutnya materi yang paling bawah, ada materi PTK. Coba sama atau tidak paling bawah. Ini soal nomor 111. Soal nomor 111. Oke, ini kita lihat 111. Mampu mengembangkan diri sehingga berintegrasi dan eksis dalam mengembangkan keilmuan matematika. Mampu mengembangkan diri sama. Kemudian untuk Bentar, 111. Untuk materinya penelitian pendidikan matematika sama. Untuk submaterinya atau subtopiknya penelitian pendidikan matematika juga. Kemudian indikatornya kita lihat apakah masih sama.
91 manfaatkan hasil penelitian pembelajaran matematika. Manfaatkan hasil penelitian pembelajaran matematika. Oke. Setelah kita amati dari awal sampai akhir, ini ternyata kisi-kisi seleksi akademik tahun ini sama dengan kisi-kisi UP tahun kemarin. Namun ada perbedaan antara kisi-kisi seleksi akademik tahun ini dengan UP tahun kemarin, yaitu untuk tahun ini dikasih info tentang level kognitifnya, sedangkan untuk UP tahun kemarin tidak diinfokan level kognitifnya. Oke, mungkin beberapa teman sudah ada yang tahu tentang level kognitif C atau taksonomi Bloom, biasanya itu disebut taksonomi Bloom. Itu mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, namun coba saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan taksonomi Bloom. Di sini ada levelnya, ada 4, 5, 3, 6. Ini maksudnya apa? Ini coba saya mengingatkan kembali, mungkin ada teman-teman yang lupa tentang materi level kognitif. Nah, oke. Untuk level kognitif taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan ya, ada disebut piramida seperti ini. Yang paling bawah ini biasa disebut C1. Yang kedua disebut C2. Kemudian ini lanjutannya C3. Kemudian yang ini C4. Lanjut lagi C5. Dan yang paling atas adalah C6. Jadi ini adalah level kognitif atau tingkat kesulitan dari soal-soal yang muncul. Nah, untuk C1 sampai C3 di sini masuk kategori level rendah, TOLOTS biasanya ya. Untuk level C4 sampai C6 itu termasuk level tinggi atau HOTS, High Order Thinking. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat tadi dalam kisi-kisi pretest tahun ini itu ada yang level 3. Coba kita lihat lagi. Ini tadi ada level 4, 5, 3, 6. Coba kita lihat apakah ada yang level 1 atau 2. Kita cek 3, 4, 5. Oke, kita cek lagi 5, 6, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 4. Sepertinya tidak ada 1, 2. Jadi untuk tingkat kesulitan dari soal yang akan muncul dalam pretest itu nanti antara C3 sampai C6, yaitu C3 itu mengaplikasi, C4 itu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, sedangkan C6 adalah berkreasi. Nah, untuk levelnya antara C3 sampai C6. Jadi untuk yang level rendahnya atau soal mudahnya itu masih masuk ke dalam C3. Nah, coba kita lihat lagi untuk materi profesionalnya, untuk materi matematikanya tadi, itu apakah ada C6-nya? Kenapa? Karena misalkan untuk soal C6 materi matematika itu akan relatif lebih sulit daripada untuk yang soal C5 ke bawah. Kita lihat untuk tadi soalnya. Oke, mana tadi? Oke. Halaman berapa tadi? Ini. Nah, mulai logika matematika ini. Coba kita lihat. Tak besarkan aja. Ini C4, C3, C4, C5, C3, C4, C3 lagi, C4, 4, 5, 35, 3, 3, 3. Untuk yang materi kaidah pencacahan 3, 4, 4, 4, 45, kalkulus 5, 4, 3, 3. Sepertinya tidak ada yang level 6 kayaknya. Trigonometri level 3. Oke, geometri 3, 3, 4, 5, 6. 5 tidak 6, sorry. Untuk teori bilangan 3, 4, 5. Barisan itu 4, 5, 3. Sudah. Jadi alhamdulillah untuk
soal profesionalnya untuk materi matematikanya itu kisaran antara C3, C4, C5. Jadi antara yang mengaplikasi, menganalisis dan mengevaluasi. Tidak ada yang sampai C6. C6 tadi hanya muncul pada, kita lihat muncul pada yang awal-awal tadi, materi cinta tanah air. Coba kita lihat ini. Ada 6, ada lagi ini 6. Ini juga ada lagi 6. Ini apa ini? Materi sikap berwibawa. Jadi insya Allah walaupun dia levelnya tinggi C6, tapi kalau dia materi yang bukan materi profesional, insya Allah masih tidak terlalu sulit, bisa dicari jawabannya ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena untuk materi profesional tidak ada yang level 6. Baik, lanjut. Sekarang kita coba analisis lagi. Dari 120 soal itu komposisinya materinya apa saja. Kemarin dalam video sebelumnya juga sudah saya singgung sedikit tentang bagian-bagian materi dalam kisi-kisi. Coba saya tulis lagi dalam bentuk yang lain, saya coba bentuk tabel ya. Oke. Coba kita lihat. Oke, kita cek satu persatu dari materi yang kisi-kisi tadi dari awal. Coba untuk materi sikap cinta tanah air ini soalnya ada berapa ini? 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8 itu cinta tanah air. Materi kita tulis di sini materi cinta tanah air. Jadi soal nomor 1 sampai 8. Berarti banyaknya soal ada 8 soal. Oke. Sekarang lanjut, kita lihat lagi materi berikutnya. Soal nomor 9 ini tentang materi tentang sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa dan samapta. Oke. Ini coba kita lihat ada berapa nih? Soal nomor 9 sampai nomor, coba cek bawah, 15 ya. 9 sampai 15. Kita tulis lagi di sini tadi soal nomor 9 sampai 15 itu tentang apa tadi? Disiplin, berwibawa, tegas, disiplin, tanggung jawab. Berwibawa, tegas, disiplin. Berwibawa, tegas, disiplin. Oke, kita coba ini geser dikit. Oke. Ini 9 sampai 15 berarti ada berapa soal ini? 6 ya. Ada 6 soal. Eh 7, sorry. 9 sampai 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 ya. 7. Oke. Selanjutnya soal nomor 16. Kita cek lagi. Soal nomor 16 ini tentang sikap kepenuhhatian dan kemurahhatian. Sikap kepenuhhatian dan kemurahhatian. Kita tulis kepenuhhatian dan kemurahhatian. Oke, kita geser lagi ini. Kita geser ini ke sini. Oke. Kita geser lagi ini. Ini soal nomor, cek lagi, 16 sampai 20 ya. 16 sampai 20. Oke. Ini 16 sampai 20. 16 sampai 20 itu berapa soal? 5 ya. 5 soal ini. Oke. Lanjut lagi soal nomor 21, cek lagi. 21 ini tentang pengembangan indikator pencapaian KD. Indikator pencapaian KD, tulis di sini. Indikator pencapaian KD. Oke. Ini soal nomor 21 sampai, cek lagi, 21 sampai 30, banyak ya. 21 sampai 30 ini yang apa, tujuan pembelajaran ABCD itu, audience, behavior, condition and degree. Ada 21 sampai 30.
21 sampai 30. Ada 10 soal. Oke. Lanjut lagi soal nomor 31, cek. Soal nomor 31 tentang ini sudah masuk ke dalam soal profesional, yaitu soal-soal materi matematikanya. Logika matematika 31 sampai atur saja per materi biar kita nanti bisa fokus untuk belajarnya. Logika matematika ini 31 sampai 34. Tulis saja di sini. Logika matematika 31 sampai 34. Oke. 31 sampai 34. Berarti ada berapa soal ini? 4 ya. Oke. Selanjutnya materi apa lagi? Aljabar dan program linier 35 sampai banyak ini. 35 sampai 43. Aljabar program linier 35 sampai 43. 35 sampai 43. 35 sampai 43. Ini aljabar dan program linier. Berarti ada berapa soal ini? 3, 5, 8, 9 ya. Oke. Lanjut lagi. Soal nomor 44 sampai apa lagi? Ini kombinatorika dan statistika, peluang dan statistika. Kombinatorika 44 sampai 50. 44 sampai 50. Kombinatorika dan statistika. Oke, berarti banyak soal. Ada berapa ini? 7 ya. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ya, 7. Oke. Nah, teman-teman semua, kenapa kok harus kita buat seperti ini? Karena pengalaman dari tahun kemarin ketika saya belajar persiapan UP itu memang karena ada KKM 75, saya milih materi-materi mana yang sekiranya bisa saya jangkau, yang bisa saya pelajari. Artinya materi yang saya anggap sulit itu saya langsung tinggal. Jadi langsung saya fokus latihan materi-materi yang sekiranya bisa saya jangkau. Minimal saya bisa dapat nilai 75. Jadi saya tidak mau ada materi yang sekiranya sulit saya tidak bisa, terus membuat saya tidak fokus untuk belajar, terus bingung dan lain-lain. Saya tidak mau. Makanya saya langsung plot seperti ini. Nanti saya akan belajar untuk materi ini aja. Misalkan logika, aljabar, kemudian kombinatorika dan pedagogiknya. Nanti total semua ada sekitar 75 katakanlah. Jadi nanti kita bisa lebih fokus dalam belajar. Selanjutnya kita cek 51 sampai kalkulus, 51 sampai 59. 51 sampai 59. 59. Kalkulus. Nah, ini agak susah ini kalkulus. Ada berapa ini? 9 ya. 9 soal. Oke, lanjut soal nomor 60 sampai trigonometri ini. 60 sampai 63. 60 sampai 63. Di 4 ini ya. Trigonometri. Ada 4 soal. Mungkin bagi teman-teman yang punya kelemahan dalam bidang trigonometri jangan takut. Kenapa? Karena yang muncul soalnya 4 dari total semua 120 soal. Jadi jangan terlalu horor dengan materi-materi yang sekiranya teman-teman tidak bisa. Kita lanjut selanjutnya 64 sampai trigonometri, selanjutnya geometri 64 sampai 69. 64 sampai 69. Ini berarti geometri. Oke. Geometri ini ada 6 soal. Oke. Lanjut 70 sampai 70 sampai 74 ya, 70 sampai 74 ya, teori bilangan. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang suka materi teori bilangan, ini ada kabar bagus, ada sekitar 5 soal untuk teori bilangan, jadi bisa ambil nilai di materi ini. Selanjutnya 75 sampai
Apa ini? 75 barisan bilangan dan induksi matematika. 75 sampai 80. Banyak ini. Sorry. Barisan bilangan dan induksi matematika. Berarti ada berapa ini? 6 soal. Oke. Lanjut 81 sampai. Nah, ini sudah selesai ternyata, teman-teman. Ini masuk ke soal itu apa namanya? Pedagogik ini. 81 ini terkait dengan IT, ICT ya. Informasi komputer dan teknologi, TIPEK, Technological, Pedagogic and Content Knowledge, IT ini. Berapa ini? 81 sampai 90 sampai 90. Ini IT, ICT, komputer. Oke. Ini ada 10. Bagi teman-teman yang mungkin masih muda, nah ini ada kabar bagus, dapat 10 soal. Lanjut 91 sampai ini apa ini? Penerapan pendekatan pembelajaran. Ini teori. Sebentar. Oh iya. 91 sampai pendekatan pembelajaran ini. 391 sampai 100. Pendekatan pembelajaran. Ada 10 lagi nih. Oke, selanjutnya 101 sampai ini tentang asesmen, penilaian ini. 101 sampai 106. Asesmen pembelajaran. Sampai sampai tadi 101 sampai 106. Sorry. 6 asesmen pembelajaran. Berarti ada sekitar 6 soal. Lanjut 107 sampai ini evaluasi pembelajaran. Oh sorry, ini masih lanjut ya. 11 sampai asesmen ini tadi sampai 110. Oke, ini salah ini. 10 berarti ini ada 10 soal. Nanti ini 111 sampai 11 sampai ini penelitian PTK sampai selesai ini. 111 sampai 120 ini tentang PTK. Nah, jadi teman-teman ini merupakan ini sedikit. Oke. Nah, ini merupakan bagian materi pada pretest tahun 2022. Jadi teman-teman bisa memfokuskan diri. Kira-kira dari materi-materi ini teman-teman yang menguasai atau bisa menjangkau yang mana, dan materi-materi yang sekiranya teman-teman mengalami kesulitan di situ udah tinggal aja, jangan terlalu dipusingkan. Misalkan teman-teman agak kesulitan dalam materi induksi matematika misalkan, ya udah enggak apa-apa, berarti teman-teman hanya kehilangan 6 soal aja. Misalkan teman-teman kesulitan dalam materi trigonometri, berarti teman-teman relakan aja 4 soal ini. Teman-teman bisa fokus ke materi-materi yang lain yang teman-teman rasa bisa maksimal dalam mengerjakannya. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan analisis materi kisi-kisi pretest matematika tahun 2022. Setelah ini insya Allah saya akan melanjutkan buat video tentang pembahasan latihan-latihan soal sesuai dengan kisi-kisi yang ada untuk pretest PPG matematika tahun 2022. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.